Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Kembali lagi bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelum kita akan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Puji dan syukur Tuhan kami panjatkan kepadamu. Pada hari ini kami kembali dapat merenungkan firman-Mu. Kiranya Tuhan, pada hari ini juga kami akan bersama-sama membaca, mendengarkan, serta membuka kami untuk dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, bersabdalah Engkau melalui firman Tuhan. Kiranya kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita buka Alkitab kita dari surat Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat 8. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, serta tidak kekurangan apapun. Namun apabila di antara kamu ada yang kurang berhikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati tanpa mencela, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang seumpama gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang itu ragu-ragu, tidak punya kepastian dalam hidupnya. Demikian pembacaan Alkitab kita pada siang hari ini. Bapak Ibu, sikap seperti apa yang seringkali ditunjukkan gitu ya oleh seseorang ketika mereka dalam masalah? Apakah orang bisa bahagia? Karenanya mungkin sebagian yang sering kita lihat gitu Bapak Ibu ya, orang akan cenderung merasakan kesedihan ketika menghadapi suatu masalah ya. Seseorang akan melakukan atau menggerutu, dan bahkan seseorang itu bisa marah dengan keadaan yang sedang dialaminya. Nah, alih-alih bahagia Bapak Ibu dan bersyukur, yang ada adalah kesedihan dan kemurungan. Begitulah cara banyak orang menanggapi realitas masalah yang ada pada dirinya. Namun Yakobus Bapak Ibu membuka suratnya dengan sebuah ajakan yang menarik saat kita menghadapi suatu masalah. Yakobus mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam pencobaan. Kita dapat lihat dari ayat yang kedua gitu ya. Dan dengan jelas Bapak Ibu, Yakobus mengajak kita untuk bahagia. Berbahagia jika di tengah dunia ini kita berhadapan dengan cobaan, masalah atau yang sejenisnya. Kemudian apakah ajakan ini merupakan ajakan yang masuk akal menurut Bapak Ibu dan Saudara? Apa alasan Yakobus menyampaikan ajakan yang demikian? Kalau kita lihat Bapak Ibu di ayat-ayat selanjutnya, kita menemukan alasan yang mendasari Yakobus menyerukan ajakan yang demikian. Karena bagi Yakobus Bapak Ibu, ketika kita sedang menghadapi masalah atau cobaan, maka sejatinya akan tersedia keselamatan bagi kita untuk mengasah ketekunan kita. Masalah dan cobaan itu akan membawa kita pada sifat yang tekun. Contohnya Bapak Ibu, cobaan itu ketika kita mengalami kegagalan dalam meraih prestasi dalam dunia ini ya, atau dunia pendidikan maupun lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing. Bukankah situasi itu justru membawa kita pada kesediaan untuk semakin bertekun untuk belajar, semakin berlatih dan membekali diri, supaya pada kesempatan lain kita bisa berhasil dan menghasilkan suatu juara ataupun lain sebagainya, prestasi yang kita dapat miliki gitu ya. Nah demikianlah Bapak Ibu kaitannya dengan iman. Ketika masalah menerpa hidup kita, maka situasi itu membawa kita pada kesediaan untuk mau semakin tekun dalam mempercayai
pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh karena itulah Bapak Ibu, Yakobus mengatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Lebih lanjut Bapak Ibu, kita dapat lihat di ayat 4-8. Yakobus mendorong kita untuk dapat menghadapi masalah kita dalam ketekunan dan juga hikmat. Yang Yakobus maksud dengan hikmat bukan semata-mata bersumber dari pengetahuan atau pikiran kita, melainkan bersumber dari kebenaran yang bersumber tidak lain adalah dari Allah itu sendiri. Sebab Bapak Ibu, melalui proses inilah kita akan dibentuk semakin matang dan menjadi dewasa dalam kehidupan kita sebagai umat Tuhan. Bapak Ibu, belajar dari apa yang disampaikan oleh Yakobus ini, firman Tuhan kita hari ini, marilah kita belajar untuk menghadapi setiap masalah, setiap cobaan, yaitu dengan sikap yang terarah kepada Tuhan. Maka jadikan masalah dan cobaan justru bukan sebagai beban dalam kehidupan kita, tapi masalah dan cobaan ini mau kita jadikan sebagai kesempatan yang justru untuk mendewasakan diri kita. Mendewasakan diri kita di hadapan Tuhan dan sesama. Kiranya Bapak Ibu, firman Tuhan kita pada siang hari ini memberikan pencerahan kepada kita ketika kita menghadapi suatu pergumulan, suatu masalah dalam kehidupan ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami bagaimana ketika kami menghadapi suatu pergumulan dalam kehidupan ini. Kami secara manusia, Tuhan, pasti merespon suatu masalah dengan kekecewaan, dengan kesedihan, bahkan menggerutu terhadap diri kami. Tapi firman-Mu mengajarkan kami, ya Tuhan, untuk selalu berpengharapan kepadamu, selalu menengadah kepadamu ketika kami menghadapi suatu cobaan dalam kehidupan ini. Biarlah firman Tuhan selalu kami terapkan, selalu kami pegang dalam hati kami, dalam pikiran kami, ketika kami melakukan suatu kegiatan ataupun hal-hal yang Tuhan kehendaki bagi kami. Ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu. Sementara juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Berkati kami, ya Tuhan, tuntun kami, agar kami dapat melanjutkan aktivitas kami pada hari ini dengan penuh sukacita. Inilah doa kami, Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, sekian perenungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.